Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunatul Mu'afifah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan fisika di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, mengampu mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning berbasis praktikum dengan berbantu ELKPD Live Worksheet pada materi pengukuran submateri pengukuran suhu di kelas fase E6. Berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Semoga kedepannya praktek pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan praktikum pada pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin dengan doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Yang hari ini tidak hadir siapa? Nihil. Nihil kok enggak pernah masuk sih, Cah? Males. Nek mau berangkat ki diampiri ngono lho, Cah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, apakah kalian sudah siap melakukan kegiatan praktikum untuk hari ini? Siap. Semangat enggak? Sekarang kalau semangat, tunjukkan semangat kalian. Berikan senyum termanis dan terindah untuk sekitar kita. Kalian mau senyum ke kanan, ke kiri, atau ke bawah silakan. Coba tunjukkan senyum kalian. Mana? Ya Allah, Silvi, manisnya senyumnya. Biasanya kamu memberikan senyuman kamu kepada siapa? Kepada AA, ya. Biar tambah semangat, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Oke. Nah, sudah ya? Silahkan rentangkan tangan kalian ke depan. Sudah? Kemudian ke atas. Ke samping bisa? Nggak bisa. Nabraki teman-temannya. Sudah, kalau sudah maju, tepuk tangankan ke depan secara bersamaan. 1, 2, 3.
Ya. Ya. Oke, bisa duduk kembali. Oke. Hari ini kemarin kita sudah belajar tentang apa, Cah? Pengukuran suhu. Macam-macam alat ukur suhu. Kemarin kalian sudah praktikum sendiri, sudah menggunakan termometer itu sendiri. Apa saja termometer yang sudah kalian gunakan kemarin? Alkohol, termometer alkohol, termometer raksa, termometer dapur, termometer gen, termogen. Termometer apa yang biasanya di ketiak? Termometer badan. Ada 5 termometer yang kemarin kita sudah menggunakan. Sebenarnya ada banyak, cuman kemarin kita menggunakan 5. Ternyata kemarin saat kita menggunakan termometer itu tidak semua jenis benda dan keadaan benda bisa diukur dengan termometer yang sama. Ada kelemahan dan kelebihannya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, silahkan dibuka dulu HP-nya. LKPD yang sudah Bu Iva berikan kemarin dibuka. Koneksi aman? Aman, silakan dibuka. Nanti kalau ada yang terkendala koneksi, setidaknya satu kelompok itu sudah ada yang berhasil membuka. Oke, sudah dibuka halaman yang paling atas. Apa tujuan kita hari ini? Tujuan praktikum kita hari ini? 1. Membuat termometer dengan skala buatan sendiri. Yang kedua, melakukan pengukuran suhu benda dengan termometer yang sudah dibuat. Yang ketiga, membandingkan skala termometer buatan dengan termometer Celcius. Celcius itu ada bisa termometer raksa, bisa juga termometer alkohol. Nah, kita bandingkan hasil buatan kita dengan termometer yang sudah ada, yaitu termometer Celcius. Terus yang terakhir, membuat persamaan konversi. Persamaan konversi dari termometer buatan kita, gitu ya. Nah, nanti kegiatan hari ini itu kan berhubungan dengan termometer, apalagi ya, ada gelas, ada bunsen yang terbuat dari kaca. Jadi harus hati-hati dalam menggunakannya. Nanti nek misalkan tidak hati-hati, kalian lari-lari, kemudian nyenggol gelas, nyenggol bunsennya, spirtosnya tumpah, gelasnya juga pecah. Nek pecah ini ya kalian nanti tak minta untuk mengganti, dan juga nek kena tangan nanti melukai, gitu ya. Silakan sebelum Bu Iva mulai praktikumnya, Bu Iva mau memberikan potongan kertas ini untuk tes diagnostik. Silakan perwakilan kelompok mengambil ke depan. Silakan tuliskan nama dan nomor absen di ujung kertas. Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Berapa suhu air ketika membeku? Silakan. Berapa suhu air ketika membeku? Oke, sudah semuanya? Nah, 4 saja. Nanti kita bahas di akhir pertemuan. Benar apa tidak kalian jawabnya, gitu ya. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkannya ke depan. Oke, sudah semuanya? Oke, tadi Bu Iva sudah menyampaikan keselamatan kerja di laboratorium. Silakan diperhatikan betul-betul. Silakan berdasarkan LKPD yang sudah kalian terima di LKPD itu dibaca dulu alat dan bahannya. Kemudian silakan yang belum lengkap alat dan bahannya silakan bisa mengambil ke depan.
Sudah? Praktikum bisa dimulai. Silakan mengambil air untuk mendidihkan. Airnya sedikit atau banyak, Ca? Sedikit. Biar apa? Cepat mendidih. Silakan ambil airnya sedikit saja biar cepat mendidih. Yang turun yang bawah tuh berarti yang kita angkat. Tali apa? Tali ini. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada talinya gimana cara megang termometernya? Di mana? Di ujungnya. Nah, jadi biar tidak mempengaruhi suhu yang sedang diukur. Kalau mengukur harus menentukan itu harus pas sudah enggak naik lagi atau enggak turun lagi. Berapa itu? Sampai 90 enggak? 90 pas. Sudah ya, Bu? Sudah? 1, 2, 3. Sudah mengukur es batu dan mengukur air mendidih dengan termometer Celcius semuanya sudah? Sudah. Pertanyaan di bawahnya dijawab sudah belum? Sudah. Ada apa saja itu pertanyaannya? Yang nomor 4 dari data pengamatan, mengapa suhu air yang terukur saat air mendidih itu tidak 100 derajat Celcius? Sudah dijawab? Sudah. Yang nomor 5, berdasarkan percobaan dan data pengamatan, apa yang bisa kalian pahami terkait titik bawah dan titik atas? Sudah dijawab? Sudah. Oke. Terus selanjutnya apa? Berdasarkan wawasan yang kalian ketahui, apa? Berdasarkan wawasan yang kalian ketahui, selain termometer yang skalanya Celcius, ada apa lagi? Apa saja? Ada Kelvin, terus Fahrenheit, Reaumur. Oh, itu macam-macam termometer yang skala. Skala termometer lainnya apa aja? Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, terus apa yang belum? Sudah ya? Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Celcius kan sudah. Ini selain Celcius. Silakan diisi. Singkatannya tahu ya, Ca? Fahrenheit apa? F. Reaumur? R. Kelvin? Nah, silakan diisi di data pengamatan yang sudah ada. Titik beku Reaumur berapa? 0. Titik didihnya 80. Kalau Fahrenheit 32, didihnya 212. Oke, silakan diperhatikan di LKPD itu ada Wifa taruh sticky note. Perhatikan skala termometer di atas. Masih ada skala termometer yang lain loh. Di situ di kolom yang diperhatikan itu ternyata di dunia ini banyak sekali termometer yang belum kita ketahui. Yang populer adalah Reaumur, Kelvin, Fahrenheit, sama Celcius. Dia punya titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Nek koyo ngono berarti kita bisa ndak membuat termometer dengan skala kita sendiri? Bisa ndak? Bisa. Nah, silakan dilanjutkan kegiatan yang kedua. Nah, kita akan buktikan bisa ndak toh kita itu bisa membuat termometer dengan skala kita sendiri. Oke. Apanya? Yang turun apanya? Merah-merah itu apa? Air. Alkoholnya. Kenapa kok kalau es batu kudune air alkoholnya turun? Karena suhunya rendah. Suhunya rendah. Oke. Ditunggu ya sampai stabil ya. Nanti kalau sudah tidak bergerak langsung ditandai dengan solasi. Silakan disiapkan solasinya.
Nanti kalau sudah stabil diberikan isolasi. Jangan dipegang batang kacanya. Nah, sudah nggak naik. Oh iya, itu mau mengukur, mau membuat menandai isolasi yang air mendidih. Oke. Apa? Nomor 5. Ini percobaan data pengamatan apa yang bisa kalian pahami penentuan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, apa berarti? Kalian memahaminya apa? Titik tetap bawah itu yang apa? Titik tetap atas itu apa? Oh. Apa? Berarti apa? Tetap bawah itu. Pakai apa? Titik tetap bawah adalah suhu terendah saat mengukur es batu. Nah, boleh. Berarti yang dijadikan titik tetap bawah itu adalah ketika air dingin membeku. Kalau titik tetap atas? Ketika air mendidih. Sudah? Iya. Ada apa? Sik bentar. Untuk kegiatan yang kegiatan 2 sudah sampai mana? Membuat skala sudah belum? Belum. Sampai mana kalian? Menandai termometer dengan isolasi yang air mendidih sudah. Air mendidih sudah berarti ya? Oh, ini berarti sudah ada 2 tanda isolasi. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kalian mau menamai termometer kalian dengan nama apa? Ini termometer ini apa? King Joko. Apa? Yusuf, termometer Yusuf. Kamu? Bebeyo. Termometernya Alifa namanya apa? Apa? Sawenkam. Oke. Oh iya, Bu Ipa nggak paham bahasa Thailand ini. Ini apa termometernya namanya? Duramen. Apa? Ini ramen? Apa? Duramen apa Doraemon? Duramen. Termometer Doramen, termometer Yusuf, termometer Bebayo, termometer Sawenkam. Oke, silakan dimasukkan ke dalam tabel. Itu di dalam tabel ada termometer X kan? Diisi nama termometer kalian. Silakan diisi. Termometer Sudah sampai mana ini? Membuat apa? Membuat skala. Tadi yang isolasi atas ini pakainya yang mana? Atas atau bawah? Yang ini loh, Bu. Yang mana? Ini bawah Yang ini atas. atas. Bawah atas, yang ini bawah. Yang ini bawah atas, yang ini berarti yang ini. Yang ini yang bawah. Nah, oke, ditandai silakan. Jangan lupa dipaske atau mungkin dari bawah boleh. Jadi lebih mudah nanti. Sudah? Terus kalian pengen titik bawahnya berapa? Titik bawahnya berapa kalian? 10. Kelompok ini mau titik bawahnya berapa? 0. Kelompok ini pengen titik bawah berapa? 30. Ini mau titik bawahnya berapa? 10. Ada yang 10, ada yang 0, ada yang 30. Silakan diisi. Kemudian saiki termometer kalian ditempelkan di atas kertas mili blok. Kemudian ditandai atas dan bawahnya, diukur berapa senti. Oke, perhatikan semuanya, berhenti dari semua kegiatan. Saya mau menjelaskan yang termometer ini. Didengarkan dulu. Oke, bagaimana cara menentukan titik tetap atas kalian? Kalian sudah menandai di kertas mili blok atas dan bawah? Sudah. Kalian sudah menentukan titik bawahnya berapa? Sekarang diukur pakai penggaris, atas dan bawahnya kalian diukur berapa senti. Kenapa, Bu? Skala termometer yang ada ini, setiap 1 cm penggaris itu mewakili 10 derajat. Berarti setiap 1 mili mewakili berapa?
Kalau 1 cm itu 10 derajat, 1 mili mewakili 1 derajat Celcius. Nah, saiki panjang antara bawah sama atasmu berapa senti? Diukur dulu pakai penggaris. Berapa panjangnya atas dan bawah tadi? Diukur. Bawahnya itu 10. Oh, yang titik bawahnya. Yang atasnya? 100. Dari mana dapat 100? Dari itu semua. Diukur pakai penggaris. Terus panjangnya berapa antara atas sama bawah? Oh, 9 cm. Mana coba 9 cm? 9 cm. Berarti 10 ditambah berapa derajat berarti 9 gitu? 90. 90 berarti Tambah 10. tambah 10 100. 100 berarti titik atasnya adalah 100. Oke. Ya. Ya, jangan dulu. Kalau kalian sudah tahu titiknya di sini, boleh dicabut. Tapi takutnya nanti kalau tidak sesuai, piye? Jadi dicoret pulpen lagi, Bu. Oh gitu, pakai pulpen aja. Oke, awas dipegang skalanya. Ya. Oh iya, nyalakan aja. Udah kan, udah nggak memanaskan lagi. Oke. Sudah semuanya berapa senti atas dan bawah kalian? Yang ini kelompoknya ini berapa? Berapa senti? Tadi loh ketika mengukur 10,7 senti. Kalau 10,7 berarti titik atasmu berapa? 107. 107 berarti titik bawahnya 0 tadi. Oke, 107 titik atasnya. Ini titik atasnya berapa jadinya? 100. Ini kelompoknya apa tadi namanya ini? Kelompok termometer apa? Duramen. Apa berapa titik atasnya kamu? 120. Yang ini berapa? Titik atasmu berapa, Ilasul? 125. Oke, sekarang buat skala berdasarkan strip pada penggaris. Dibuat skala. Setelah itu dipotong, kemudian ditempel. Mengukur air panas itu enggak apa-apa, air biasa ya enggak apa-apa, air panas enggak apa-apa, enggak sampai mendidih juga enggak apa-apa. Ini sampai mana? Oh, termometer buatannya sudah jadi. Ini digunakan untuk mengukur apa? Air dingin. Oke. Nah, berapa? Tertutup enggak sih? Oh, ini. Berapa kira-kira ini? Nah, awas. Oke, difokuskan. Mungkin ada hangat ya. Nggak apa-apa. Itu gantung, Nok. Belum masuk spoolnya. Nah, itu berarti garis pertama berapa? Garis pertama itu berapa? Kan yang pertama 10. Oh iya, 15 berarti ya. Ini ngukur apa? Air hangat atau panas? Nggak sampai mendidih ya, tapi ya.
Ini pakai termometer apa namanya tadi? Termometer buatan. apa namanya kalian termometernya? Babayo. Babayo, termometer Babayo. Berapa suhunya? Sudah? Masih naik lagi enggak? Sudah enggak? Masih naik. Bu. Jangan terburu-buru. Coba aja ini di apa namanya diambil. Kita ambil suhu yang memang itu gitu aja. Ambil. Tutup. Berapa? Masih naik lagi? Sudah enggak? Masih naik? Oke, masukkan ke tabel pengamatan. Sudah digunakan untuk mengukur semuanya? Sudah belum? Sudah. Sekarang lakukan langkah selanjutnya yaitu apa? Menggambarkan grafik. Silahkan digambarkan grafik. Dari apa? Dari tabel titik didih atas atau titik tetap atas dan titik tetap bawah dari masing-masing termometer kalian. Ikuti langkah-langkah sesuai dengan yang ada di LKPD. Kita pakai persamaan matematika apa aja? Persamaan linier. Ada kesulitan untuk menggambarkan grafiknya? Boten. Sudah jadi grafiknya? Bon. Oke. Setelah ini kita presentasikan hasil dari praktikum kalian. Oke, silakan disiapkan. Nanti Bu Iva tunjuk kelompok mana yang mempresentasikan hasil praktikumnya. Dan termometer buatannya dibawa ke depan ya. Termometernya dibawa ke depan. Oke. Ketemunya M-nya berapa? Meridiannya itu 0,9. 0,9. Terus yang C-nya? C-nya 10. 10. Oke, silakan sekarang coba dibuktikan ya. Kita ambil satu sampel. Kalau diketahui Celcius itu berapa atau termometer buatannya berapa Celciusnya. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah selesai semua membuat grafik? Ketemu persamaannya sudah semua? Oke, silakan ini dipresentasikan hasil praktikumnya. Silakan kelompok termometer. Tuh, sawah. Enggak apa-apa. Sawah dikam. Sama dikam. Sawah, ya. Oke, yang maju kelompoknya ini termometer sawah. Sawah apa aja? Sawah dikam. Nah, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Sudah? Semuanya memperhatikan ke depan. Sudah tidak beraktivitas lagi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sawadikap Ingin mempresentasikan tentang pembuatan termometer. Tujuannya yaitu membuat termometer dengan skala sendiri. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu membandingkan skala termometer buatan dengan termometer Celcius. Yang keempat yaitu menentukan persamaan konversi antara termometer buatan dengan konversi ya. Yang keempat yaitu menentukan persamaan konversi antara termometer buatan dengan termometer Celcius. Perkenalkan, nama saya Alifa Nuri Prastiwi, absen 1 dari fase E6. Nama saya Silvena Dewi dari mengukur dengan termometer Celcius, yaitu mengukur yang pertama es batu menghasilkan 0 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mengukur dengan air mendidih menghasilkan 90 derajat Celcius. Pertanyaan yang kedua, dari data pengamatan, mengapa suhu air yang terukur saat air mendidih tidak 100
derajat Celcius karena tempat kita mungkin lebih tinggi dibandingkan tempat biasanya ketika kita mengukur suhu air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Berarti kalau tempat itu semakin tinggi, kira-kira kalau kita mengukur air yang mendidih itu sampai 100 enggak? Botan. Semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin rendah. Jadi semakin tinggi tempat kita berada di atas permukaan air laut, maka akan semakin cepat air itu mendidih. Dalam artian cepat gitu ya, durung sampai 100, durung sampai 90 sudah mendidih. Oke, lanjut. Selain Celcius, ada beberapa skala termometer yaitu Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Termometer kami namanya Sawadikap. Titik tetap bawahnya 10, titik atap atasnya 100. Termometer buatan yaitu termometer Sawadikap digunakan untuk mengukur air dingin menghasilkan 15 derajat S. Sedangkan untuk mengukur air hangat menghasilkan 40 derajat S. Mohon maaf izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Inka Aulia Febrian, absen 15. 40 sama dengan 0,9 X tambah 10 itu dapat dari mana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Inka. Di sini 40 kami berasal dari pengukuran termometer yang sudah kami buat, yaitu menghasilkan 40 derajat S sama dengan 0,9 itu berasal dari gradiennya ditambah 10 berasal dari C atau konstantanya. Gimana? Masih bingung? Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Apa mau ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya, apakah ada kendala saat membuat termometer buatan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Kendala yang kami alami dalam membuat termometer adalah ketika membuat skala termometer. Kendalanya yaitu terkadang dalam membuat garis skalinya itu kurang rapi, agak menceng-menceng, jadi kita membuat ulang lagi. Saat menempelkan skala dan mengukur termometer yang belum berskala. Yang keempat yaitu saat mengukur sudah ditempelkan ke termometer yang sudah berskala, terus kita buat untuk mengukur yang menghasilkan 40 derajat S, itu belum sepatutnya benar karena bisa jadi terpengaruh oleh suhu ruangan. Itu saat sesudah kami membuat termometer yang sudah kami buat, kami gunakan untuk mengukur, yaitu menghasilkan 40 derajat S. Itu hasilnya itu belum tentunya benar karena bisa jadi terpengaruh oleh suhu ruangan yang sehingga menghasilkan
sehingga menghasilkan selisih 1,3 derajat Celcius. Apakah di kelompok kalian juga terjadi selisih seperti Mbak Alifa 1,3 derajat Celcius, ataukah persamaan itu perfect untuk membuktikan yang diukur secara langsung dengan yang kalian buktikan? Kelompoknya Ikhlasul berapa persamaannya? Berapa? Y sama dengan 0,8x. 0,8x. Oh, berarti C-nya sama dengan 0. Oke. Kelompok yang belakang berapa persamaannya? Y sama dengan 0,85x tambah berapa? 12. Berapa M-nya berarti? M-nya berapa? 0,85. C-nya 12. Nah, berarti semua sudah mendapatkan persamaan konversi. Silakan bisa dilanjutkan Mbak Alifa presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Bahkan saat menerangkan tidak sepenuhnya kalian mengerti atau malah membingungkan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kelompoknya Mbak Alifa sudah mempresentasikan. Terus kalian tadi sudah menanggapi dengan bertanya, dan kelompoknya Mbak Alifa menanggapi dengan menjawab. Terus ada termometer Doraemon, termometer Yusuf, termometer Babayo, dan termometer Sawadika. Semua sudah punya termometer sendiri. Berarti kalian sudah belajar menjadi mini ilmuwan. Sudah belajar menjadi ilmuwan. Berarti besok bisa membuat apa lagi? Amin. Nah, sebelum Bu Iva tutup pelajaran pada siang ini, Bu Iva memberikan tes evaluasi kognitif. Silakan dibuka di HP-nya. Ada tes kognitif yang harus dikerjakan. Silakan dibuka. Isikan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, sudah semuanya mengerjakan? Oke, nah kita simpulkan apa saja materi yang sudah kalian pahami dari kegiatan praktikum tadi sampai tadi kelompoknya Alifa mempresentasikan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah membuat termometer dengan skala sendiri, sudah menggunakan hasil termometernya, kemudian menghasilkan persamaan konversi, dan kemudian kita membandingkan antara skala termometer buatannya kita dengan termometer Celcius. Oh iya, tadi ada pertanyaan di LKPD, apakah suhu air yang mendidih itu selalu 100? Jawabannya tidak. Karena apa, Cah? Perbedaan tempat mengukur. Jadi tempat di mana kita mengukur itu kalau berapa ratus meter dari permukaan air laut itu juga akan berbeda kondisinya dengan biasanya teori yang mengatakan bahwasanya suhu air ketika mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Semakin tinggi tempatnya akan semakin tinggi suhunya atau semakin rendah suhunya ketika air mendidih? Semakin rendah. Berarti nek mau mendidihkan, misalkan Bu Iva saiki arep nanggone Dieng, nanggone pegunungan yang tinggi. Itu kira-kira sudah sampai 100 mendidih atau sebelum sampai 100? Sebelum 100 derajat dia sudah mendidih karena semakin tinggi tempatnya. Oke. Nah, Bu Iva tadi udah janji mau membahas berapa suhu air ketika membeku? Betul, ada yang 0 derajat. Ini kok ada yang 25 derajat, min 25 derajat, ini gimana?
0 derajat siapa ini? Henny Frido. Nggak apa-apa. Sekarang tahu ya berapa air ketika membeku? 0 derajat. Oke, sekarang yang kedua, termometer apa saja yang sudah kalian ketahui selain Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur? Ya, rata-rata semuanya sudah bisa menjawab. Terus yang ketiga, berapa air ketika mendidih? 100 derajat. Nah, ini juga rata-rata sudah betul. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, sebelum Viva tutup pelajarannya, oke, menunggu bel dulu. Oke, berarti sudah selesai. Sebelum Viva tutup pelajarannya, Viva mau menanyakan pada kalian bagaimana pelajaran praktikum di lab hari ini? Asik, menyenangkan, seru. Nah, happy. Nek, misalkan pelajaran yang kelas Viva menjelaskan dengan lisan sama kalian praktek sendiri, itu lebih enak mana? Lebih praktek sendiri, karena apa? Lebih paham, tidak membosankan. Terus materi yang kalian serap itu lebih bertahan lama mana? Antara praktek langsung dengan hanya mendengarkan lisan? Langsung, karena kalian menemukan sendiri, melakukan sendiri, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira pelajaran selanjutnya kalian pengen di lab atau di kelas atau kita di luar kelas? Oke, lain kali atau minggu depan kita atur jadwal, nanti Viva siapkan kita belajarnya di luar kelas, yaitu tentang pelajaran angka penting. Jadi kita ngukur tapi bebas saja di luar ruangan. Sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa semuanya harus kembali ke tempat masing-masing, alat dan bahannya rapi. Nanti kalau sudah Viva tutup, jasnya dikembalikan ke tempatnya dengan rapi, harus dilipat dengan rapi. Silakan dikemasi dulu, bukunya ditutup, alatnya dikesampingkan. Oke, sudah? Ya. Oke. Semuanya duduk. Viva akhiri dulu, nanti baru jasnya dikembalikan ke tempatnya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Kita akan main dan belajar di luar kelas, di luar laboratorium, di luar ruangan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Hai teman-teman, hari ini adalah pelajaran fisika. Kami sedang di lab membuat praktikum tentang termometer, air panas, air dingin, air adem. Terus?